Bismillahirrahmanirrahim. Maktab when Syar'i meets style. Puasa Asyura ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama yang paling tinggi adalah berpuasa tanggal 9, 10, dan 11 Muharram. 3 hari. Yang kedua, berpuasa 9 dan 10 saja. Ini tingkatan yang lebih rendah dibandingkan yang pertama. Dan tingkatan yang ketiga, berpuasa 10 Muharram saja. Ini tingkatan yang paling rendah. Baik, ini 3 tingkatan puasa Asyura. Kenapa 9, 10, dan 11? Kalau 9 dan 10, dalil-dalilnya sudah jelas dalam hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira as-sanata allati qablahu." Berpuasa di hari Asyura, yaitu 10 Muharram, aku harap kepada Allah akan menghapuskan dosa setahun sebelumnya. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau menceritakan, "Hina sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Asyura wa amara bisiyamihi." Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa di hari Asyura dan juga memerintahkan kaum muslimin untuk melakukan puasa padanya. Qalu, maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimhul yahud wan nasara." Wahai Rasulullah, sesungguhnya itu adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza kana al-'amul muqbil insyaallah sumnal yaumat tasi." Kalau begitu, tahun depan insyaallah kita akan berpuasa pada tanggal 9 juga. Jadi maksudnya bukan hanya tanggal 10, tanggal 9 juga. Falam ya'til am al-muqbil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, belum sampai tahun depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Tapi kenapa ada tambahan puasa di tanggal 11 juga? Karena 3 alasan. Yang pertama, adanya dalil umum anjuran memperbanyak puasa di bulan Muharram. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram, wa afdalus salati ba'dal faridah salatul lail." Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah Al-Muharram. Dan solat yang paling afdal setelah solat wajib adalah solat malam, yaitu solat sunnah di malam hari, tahajud dan witir. Sehingga kalau kita berpuasa tanggal 11, maka ini termasuk bulan Muharram, termasuk memperbanyak puasa. Memang ada dalil khusus tentang keutamaan puasa tanggal 11 Muharram, tapi hadisnya dilemahkan oleh sebagian ulama. Di antaranya hadis yang berbunyi, "Sumu yauma Asyura wa khalifu fihil yahud." Berpuasalah pada hari Asyura dan selisihilah padanya orang-orang Yahudi. Bagaimana caranya? Sumu qablahu yauman au ba'dahu yauman. Berpuasalah sebelumnya 1 hari atau setelahnya 1 hari. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Baihaqi, Syekh Al-Albani dan para pentahqiq Musnad Ahmad melemahkan sanad hadis ini. Walaupun Syekh Ahmad Syakir rahimahullah, beliau menghasankannya. Namun pendapat yang lebih kuat, hadis ini dhaif. Tetapi tidak masalah kita berpuasa tanggal 11. Kenapa? Karena ada dalil umum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahi al-Muharram." Puasa yang paling afdal setelah bulan Ramadan adalah berpuasa di bulan Allah Al-Muharram. Ini alasan yang pertama. Dan alasan yang kedua,
Karena ada anjuran berpuasa setiap bulan 3 hari. Ini juga bisa dijadikan dalil. Karena memang lebih afdal di tanggal 13, 14, 15, namun itu bukan keharusan. Boleh berpuasa 3 hari setiap bulan, kapanpun kita mau. Yang penting 3 hari. Walaupun lebih afdal di tanggal 13, 14, 15 yang disebut dengan al-ayyamul bid. Kemudian alasan yang ketiga, para ulama juga mengatakan untuk kehati-hatian. Karena bisa jadi masuknya tanggal 1 Muharram itu ada kesamaran. Ya, biasa kan terjadi perbedaan pendapat antara negeri-negeri yang menetapkan awal masuk bulan Hijriah. Maka untuk kehati-hatian kita berpuasa juga tanggal 11 karena bisa jadi itu adalah tanggal 10 Muharram. Maka ini tingkatan yang paling tinggi. Kalau kita berpuasa 3 hari, 9, 10, 11 Muharram. Tingkatan yang kedua, 9 dan 10 saja. Berdasarkan hadis-hadis yang telah kita sebutkan tadi. Dan tingkatan yang ketiga adalah 10 saja. Andai kita lakukan puasa 10 Muharram saja, tanpa 9 dan 11, maka kita dapat keutamaan puasa 10 Muharram, yaitu terhapus dosa setahun sebelumnya. Dan hukumnya tidak makruh. Andai kita hanya berpuasa 10 Muharram saja. Cuma memang lebih afdal 9, 10. Lebih afdal lagi 9, 10, 11. Namun tidak makruh andai kita berpuasa 10 Muharram saja. Betul tidak menyelisih Yahudi, tapi menyelisih Yahudi dalam hal ini tidak sampai wajib. Kenapa? Karena puasa 10 Muharram disyariatkan juga dalam agama kita. Walaupun orang-orang Yahudi melakukannya, namun disyariatkan juga dalam agama kita, sehingga tidak termasuk penyerupaan terhadap Yahudi yang diharamkan. Sama dengan orang mengatakan ini dijadikan syubhat oleh orang-orang liberal, kenapa harus pakai cadar? Bukankah orang Yahudi juga bercadar, kata mereka? Maka kita katakan itu bukan tasyabbuh. Wanita-wanita bercadar bukan tasyabbuh kepada Yahudi. Kenapa? Disyariatkan dalam agama kita. Bahkan sepakat seluruh ulama disyariatkannya wanita bercadar. Hanya ulama beda pendapat, wajib atau sunnah. Begitu pula laki-laki berjenggot. Orang-orang Yahudi juga berjenggot. Orang Nasrani juga mungkin berjenggot. Maka ketika kita berjenggot bukan termasuk penyerupaan kepada mereka. Kenapa? Karena disyariatkan dalam agama kita. Jadi penyerupaan yang diharamkan, bahkan termasuk dosa besar kepada orang-orang kafir itu adalah, pertama, itu merupakan ciri khas mereka. Yang kedua, tidak disyariatkan dalam agama kita. Kalau disyariatkan dalam agama kita, maka itu bukan penyerupaan yang diharamkan. Makhtab, when Syar'i meets style.